jadi aku tuh kumpulin dulu semua yang aku mau apply, pokoknya aku siapin dulu aset-aset aku, LinkedIn, portfolio. Pas aku udah pede, aku subscribe ke Kalau sebelumnya kita udah ngebahas peluru apa aja nih yang harus kita punya. Mulai dari CV, LinkedIn, portofolio. Nah sekarang saatnya kita menembak. Artinya adalah percuma dong gitu, kita udah punya aset yang bagus, udah dipersiapin, tapi kemudian kita nggak pakai itu semaksimal mungkin untuk apa? Apply kerja salah satunya. Nah jadi kita langsung discuss aja nih gitu ya tentang proses teman-teman waktu applying kerja dan kaitannya nih zaman sekarang tuh networking perlu banget gitu. Jadi mungkin nanti boleh di-share. Mungkin aku pengen tanya dari Mbak Fani dulu kali ya. Waktu kemarin apply kerja, waktu kita flashback sedikit ya. Waktu pas ke apply kerja tuh daily rutinnya Mbak Fani tuh ngapain aja sih gitu? Apa yang Mbak Fani lakukan untuk apply kerja? Ya, aku tuh inget banget waktu itu kan dulu kita career support sama labs itu kan digabung ya. Ya. Jadi benar-benar sibuk banget. Jadi aku inget banget tuh jam pagi-pagi aku tuh mulai dari di depan laptop tuh jam 9 dan selesai jam 12 malam pokoknya. Wow. Jadi jam lebih-lebihin orang kerja ya. Setelah aku pikir-pikir, oke. Jadi jam 9 sampai jam 12 itu biasanya aku ambil sertifikasi dulu. Jadi itu kan buat tadi aku bilang kan nilai lebih kan. Sedangkan bikin sertifikasi itu kan kadang nggak sebentar kan. Setelah itu jam 1 sampai jam 3 aku pokoknya sampai sore itu biasanya ngerjain kerjaan untuk Revoyu misalnya. Malam-malamnya biasanya aku searching kerjaan. Misalnya aku udah mulai buka-buka nih ada lowongan kerja apa, terus dia tuh di mana, dan aku mulai bikin data gitu loh. Nanti apply yang ini, apply. Jadi pokoknya semua disambiin gitu deh. Ya, biar nanti pas udah siap, aku udah cari yang mana baru aku langsung kirim kayak gitu. Jadi memang harus dibagi waktunya semuanya kayak gitu. Yang bikin sampai jam 12 malam apa? Ini kerjain tugas Revoyu-nya tuh kan kadang bikin reporting, terus udah tuh kadang presentasi, iya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman suka banyak yang nanya nih, Kak gimana sih rasanya ngambil 2 labs? Nah lu siap-siap deh ya gitu ya, tidur jam 12 malam. Oke, nah sekarang aku pengen tahu daily rutinnya Nat nih gitu. Waktu pas kemarin apply kerja dan networking itu ngapain aja sih kira-kira seharian? Oke, jadi kan emang kebetulan aku itu kondisinya emang lagi full time juga ya. Jadi tuh biasanya aku nyita-nyita waktu tuh di waktu jam makan siang. Itu biasanya aku benerin tuh revisi-revisi dari si career coach aku. Karena emang dia detail banget sih, to be honest gitu. Udah kayak revisi skripsi gitu kan. Maaf ya kalau dilihat. Gak apa-apa, udah kewajibannya. Oke. Nah terus abis itu sama, I can relate kayak kadang tuh kebiasaan nyari kerja, scrolling malam-malam kayak biasa lu lihat sosmed atau apa, sekarang kita lihatnya LinkedIn ada apa ya gitu. Jadi scrolling LinkedIn ya. Terus juga nge-stalkin si Overheard itu. Jadi kayak gue ada lowongan apa ya, pokoknya gue cariin deh semuanya gitu. Nah baru dari situ di list tuh semuanya kayak oh ada lowongan di sini. Besokannya makan siangnya tuh biasanya apply lagi tuh gitu. Jadi benar-benar kayak manage aja sih, kayak karena kan kalau misalkan di agency kadang tempat aku sebelumnya nggak nentu gitu loh, kayak gue tuh kelar kerjaannya jam berapa, karena to be honest banyak juga gitu lembur ya. Jadi kayak emang manfaatin waktu yang emang lagi ada breaknya gitu buat gue tuh cari. Emang agak susah sih to be honest kalau misalkan case aku dulu, cuman ya ini harus emang benar-benar harus diniatin gitu, walaupun kayak aduh capek banget gitu. Apalagi plus kalau misalkan udah masuk ke bagian networkingnya itu kan, kayak kalau dari Revoyu tuh dulu ditargetin kalau nggak salah harus networking per minggu 4. Nah itu tuh benar-benar kayak saking gue ngebetnya pengen cari kerja itu semua hampir semua yang gue apply gue kontak aja, bodo amat lu mau jawab gue atau enggak gitu. Terus kayak menurut gue tuh yang paling penting LinkedIn Premium itu gak sih? Karena kayak ada beberapa recruiters yang emang di lock gitu. Karena pengalaman gue itu approach salah satu recruiters dari
Nah itu tuh gue udah message dia dari lama, tapi mungkin apa karena masuknya ke email atau karena emang yang follow dia tuh banyak banget jadi banyak message, gue nggak tahu ya. Nah itu gue sebenarnya berangkat dari situ kenapa mau LinkedIn Premium, karena gue tuh mungkin gue mikirnya kalau misalkan dengan gue pakai LinkedIn biasa itu kan gue harus connect dulu tuh sama recruitersnya. Tapi mungkin gak ya kalau misalkan pakai LinkedIn Premium jadi lebih di notice gitu at least sama dia. Jadi pikiran aku tuh kayak oh mungkin lebih tersaring gitu kali ya. Nah ya udah mulai dari LinkedIn Premium itu approach recruiters tuh emang itu juga memakan waktu lah ya gitu. Dan emang tapi ternyata dari situ itu yang benar-benar jadi ininya sih tombaknya gitu. Dari situ banyak banget yang convert ke interview gitu. Oke, interesting. Jadi kalau misalnya tadi dari ngomongin apply kerja, pasti daily routine tadi hanya gambaran aja sih ya sebenarnya, bahwa yang penting kita harus bisa time management, karena selain dari apply kerja kan tentu kita ada apa ya, kayak kegiatan sehari-hari lah ya masing-masing. Time blocking kayak Mbak Fani gitu kan, oh jam segini sampai jam segini ngapain, kalau misalnya Nat misalnya aku harus jam segini kayaknya ini, jadi time management tuh kayaknya penting banget ya, karena bukan hanya time tapi aku rasa juga energi. Karena apalagi sampai tidur jam 12 malam, ya nggak sih? Jadi maksudnya kayak yang tadinya ngerubah lifestyle juga ya, tadinya scrolling IG gitu kan, lama-lama jadi scrolling LinkedIn gitu. Jadi akhirnya memang pasti akan ada perubahan, tapi time management is really important. Dan ini jadi menarik karena tadi Nat sempat mention menggunakan misalnya kayak LinkedIn Premium. Strategi apply kerja seperti apa yang waktu itu dilakukan dan mungkin berhasil? Mungkin Mbak Fani boleh share? Kalau soal LinkedIn Premium itu memang menarik, aku juga pakai trik itu. Jadi kan waktu itu LinkedIn Premium itu punya free ya 30 hari. Benar. Jadi aku tuh kumpulin dulu semua yang aku mau apply, pokoknya aku siapin dulu aset-aset aku LinkedIn, portfolio. Pas aku udah pede, aku subscribe ke LinkedIn Premium, langsung koneksi, semua orang kayak gitu. Jadi kalau udah free-nya udah habis ya udah gitu. Kalau misalnya mau menghemat ya, jadi itu kan memang itu salah satu cara untuk untuk ya upaya lah buat dapat pekerjaan. Nah juga ada juga ternyata Google Jobs, aku baru tahu dari situ. Jadi itu kayak misalnya kita udah siapin asetnya, nanti tinggal di apply aja kayak gitu. Jadi itu tuh ya makanya menghabiskan banyak waktu ya itu cari dimanapun portal job, nggak cuma di LinkedIn, ada Google, yang lainnya juga banyak kayak gitu. Jadi strateginya tadi pakai LinkedIn Premium, menggunakan beberapa job portal gitu ya. Kalau masih ingat Mbak Fani, waktu itu apply ke berapa pekerjaan dan berapa sih yang akhirnya memproses dan akhirnya bisa goal? Jadi kalau seingat aku tuh aku membaginya tuh jadi 2 periode. Periode CV aku masih jelek dan resumenya masih berantakan. Itu kalau nggak salah aku apply kayak 15-an gitu, dan itu kayak nggak ada benar-benar 15 kali 15 company benar-benar kayak nggak ada respon, cuman kayak di review aja. Terus setelah aku menyadari bahwa ini kok jelek, memang jelek punyamu gitu, pede banget. Terus setelah itu aku coba apply lagi, at least tuh ada 2/3 yang merespon terima kasih udah apply tapi kamu nggak cocok dengan kami, maksudnya kayak gitu. Setidaknya dari situ aku kayak setidaknya dengan CV dan portfolio ini mereka tuh udah ngelihat, at least udah ngelihat dan merasa ini kayaknya bukan yang kita cari. Nah baru setelah itu totalnya kalau nggak salah ada 20-an lebih deh perusahaan yang aku apply, dan akhirnya dapat 2 yang minta untuk interview. Dia itu kerjain study case sampai akhirnya aku ambil yang sekarang ini di Armor Zero. Noted. Kayak gitu. Gantian mungkin kalau Nat? Oke, kalau misalkan aku tuh CV-nya sama portonya udah ready dulu tuh, udah benar-benar fix, sudah revisi terakhir lah ibaratnya kalau skripsi kali ya gitu. Itu aku apply around 30-an perusahaan. Cuman emang banyak kayak case aku yang kayak kamu kayak mungkin ditolak gitu dari emailnya, kayak kamu tuh kurang fit apa segala macam. Nah tapi jurus jitu aku sebenarnya pakai LinkedIn Premium itu. Nah dari situ tuh mulai kayak recruiters yang kayak ya udah kita coba cek ya. Dan mulai dari situ juga banyak tuh yang kayak mendadak hubungin via WhatsApp biasanya ya, yang kayak ngundang interview. Yang convert ke interview itu ada sekitar 6 gitu. Dan sampai kemarin tuh udah sampai tahap study case dan offering itu ada 4.
gitu. Jadi strategi itu penting banget ya, maksudnya kayak tadi dikumpulin dulu. Bener. Jadi timingnya pun juga harus dilihat nih, bukan cuma sekedar kayak ada ini langsung apply, ada ini langsung apply gitu. Karena kalau aku boleh share sedikit, aku dulu punya satu students, dia tuh apply sampai ke 50-an. Dan dari 50-an sama kayak Mbak Fani, dia career switcher juga. Jadi sebelum dia beresin CV tuh kayak 30-an lebih nggak ada respon at all. Atau kalaupun ada respon lebih ke pekerjaannya yang lama. Tapi kalau misalnya gitu ya sama si perusahaan pas dia udah perbaikin asetnya dia jadi 30, dari 30 itu lumayan akhirnya improving gitu. Jadi strategi kayaknya penting ya, nggak bisa cuma ngomongin soal numbers karena eventually numbers akan muncul sebagai efek samping dari situ. Nah, aku pengen nanya tentang tips dari kalian berdua karena dalam pengalaman lagi perjalanan applying kerja ini pasti ada yang namanya ditolak, ada yang namanya di ghosting ataupun challenge lain. Boleh ceritain nggak sih waktu itu gimana rasanya dan apa yang mungkin mulai dari Mbak Fani dulu, apa yang Mbak Fani lakukan untuk overcome perasaan-perasaan atau penolakan itu? Iya dulu pas awal-awal mulai apply ditolak kan kayak kita kan jadi kayak tau company-nya kan, terus pantau gitu siapa orang kayak mana yang diterima. Relate banget. Oke. Orang kayak gimana sih yang diterima kok gue ditolak kayak gitu kan. Jadi terus lama-lama kayak ya udahlah emang begini. Jadi ya udah tetap usaha untuk apply gitu. Tapi kalau misalnya kayak di ghosting gitu-gitu jadi merasa appreciate ya beberapa company yang merespon kayak terima kasih udah apply, kamu nggak cocok dengan kita. Itu jadi kayak oh ini company-nya bagus nih, at least mereka memberikan respon ke kita kayak gitu. Kalau aku sih merasa gitu. Awal-awalnya emang kaget gitu kayak orang mana yang diterima kok gue ditolak kayak gitu. Terus sampai kepo-kepoin lama-lama kayak ya udahlah, udah amat deh. Ada proses tersendiri ya dari yang kayaknya apa ini sampai akhirnya bisa menerima. Ya udahlah legowo. Oke. Sip. Mungkin kalau Nat boleh share tips sedikit? Kalau misalkan aku sih waktu ada penolakan gitu sama mungkin karena dari banyak yang aku apply kayak jarang banget tuh kayak orang recruiters yang kayak send message kayak oh kayak thank you tapi kamu tuh kurang fit gitu. Jadi tuh pada akhirnya kita wondering nggak sih kayak ini tuh sisanya gimana gitu loh. Nah jadi kayak emang bener cuman makin lama makin kayak kebal sendiri gitu loh. Gitu. Tapi yang aku pengen teketin itu adalah kadang tuh kita terlalu fokus lihat kanan kiri gitu loh kayak oh journey lu tuh kayak gini ya kayak ada temen aku yang apply di salah satu perusahaan jadi tuh di awal dia tuh udah langsung minta kerjain si study case dulu. Nah pikiran aku dan mindset aku adalah seenggaknya kalau misalkan lu kayak gitu lu bisa proof gitu kayak skill lu tuh kayak gimana, sedangkan gue aja ini kayak gue udah langsung kayak di ghosting, gue nggak ada kesempatan buat proof myself gitu loh, dan itu somehow jadi kayak kenapa sih gitu. Nah jadi kayak oh ya by the way turns out dia itu udah kerjain study case di ghosting setelah kerjain, kan lebih nyes lagi gitu ya. Jadi kayak jangan don't compare your journey to someone else gitu, kayak instead lakuin aja terbaik yang emang bisa kamu lakuin. Dan menurut aku utilize that LinkedIn Premium itu penting banget karena sedikit cerita menarik dari aku itu adalah aku pernah apply ke salah satu agency. Nah, aku udah ngikutin tuh semuanya, kayak emailnya ke siapa-siapa aja. Begitu aku approach si recruitersnya, dia bilang, aku nggak nerima email kamu. Padahal di status Gmail aku itu send. Nah, jadi tuh dia minta akhirnya kayak, oh ya udah kayak kamu kasih send CV kamu ke message ini aja ya, nanti aku coba lihat gitu. Dan berapa lama emang benar ada kayak ada panggilan gitulah, interview gitu. Oke, noted. So being resourceful dengan apapun yang kita punya, terus kemudian maksudnya sangat wajar ya, sangat wajar akan ada penolakan, sangat wajar akan ada ghostingan, tapi it's okay, it's out of our control. Yang bisa kita lakuin adalah usahain aja terus gitu ya. I think that's the key takeaway lah ya dari obrolan hari ini gitu. Waktu itu dapat satu pertanyaan dari waktu interview Armour Zero. Pertanyaannya gini, dia cuma bilang, ini is a personal question ya.